Kenapa ajaran spiritual itu tidak mengenal dan tidak mengajarkan konsep dosa? Dalam spiritual, kita mengenal konsep karma atau hukum sebab akibat. Jika kita berbuat baik, maka kita akan menerima efek baik dari perbuatan kita, dan begitu juga sebaliknya. Jika bermain api akan terbakar, jika bermain air akan basah. Begitulah apa yang dikatakan pepatah. Newton menyebut hukum ini sebagai hukum aksi-reaksi semesta, dan sebagian orang menyebutnya sebagai hukum sebab akibat atau hukum tabur tuai. Terserah saja, tidak terlalu penting istilahnya. Tapi intinya tetap sama, kita menerima hasil dari perbuatan kita sendiri. Jadi melalui ajaran hukum karma ini, manusia diajak untuk berpikir sebelum bertindak. Karena setiap tindakannya akan memberikan efek bagi dirinya. Jika kita tidak ingin menerima efek buruk dari perbuatan kita, maka jangan lakukan. Dan jika kita ingin menerima kebaikan, maka lakukan hal-hal yang baik. Tidak ada Tuhan yang membalas dan memberi hukuman atas kesalahan yang kita buat. Kita sendirilah yang menentukan semua efek yang akan kita terima di kehidupan ini. Dalam spiritual, Tuhan itu bersifat hukum-hukum semesta yang berlaku bagi semua makhluk hidup, apakah dia percaya atau tidak percaya terhadap hukum tersebut. Hukum ini juga mengajak manusia untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukannya, serta mengajak setiap manusia untuk memikirkan matang-matang sebelum bertindak. Semua hal yang terjadi pada kita itu adalah hasil perbuatan kita sendiri di masa lalu, baik di kehidupan sekarang atau di kehidupan sebelum yang sekarang. Jadi bukan cobaan atau hukuman dari Tuhan. Jauh berbeda dengan konsep dosa, di mana penentu hukumnya adalah Tuhan, dan Tuhan juga yang menghukum atas perbuatan yang Dia tidak sukai. Jadi manusia dituntut untuk patuh, taat, dan tunduk pada si pembuat aturan yang katanya hukum-hukum Tuhan tersebut. Manusia seolah-olah tidak memiliki kuasa untuk menentukan sendiri jalan hidupnya. Semua diatur oleh sosok yang mereka katakan sebagai Tuhan, yang berisi perintah dan larangan. Namun sayangnya, yang menyampaikan hukum perintah dan larangan, serta dosa dan penghukuman tersebut adalah manusia, dan bukan Tuhan sendiri yang berbicara langsung pada setiap manusia. Apakah masih percaya kalau yang disampaikannya itu memang benar-benar dari Tuhan? Lalu apa tujuan sebenarnya dari orang yang menciptakan konsep dosa? Coba pikirkan dan renungkan, hukum manakah yang lebih masuk akal? Apakah hukum karma atau hukum dosa? Terima kasih untuk sahabat seperjalanan. Rahayu Sagung Dumadi. Namaste.